dengan lutut bertelut, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, seru pada ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Shalom saudaraku, pada malam ini kita bersama-sama memperhatikan, mengenal lebih dalam, merenungkan akan pengorbanan Yesus Kristus. Minggu kesengsaraan Yesus adalah saat-saat yang tepat untuk kita kembali menggumuli begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan seberapa jauh kita
semakin dalam, semakin dekat di dalam Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama kembali merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa kami. Malam hari ini berkatilah ibadahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh menjadi lemah. Kita harus mencari Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ingat kasih Tuhan, kasih-Nya luar biasa. Di saat engkau lemah, hampiri Dia, datang kepada Dia. Engkaulah sandaran kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kasih-Nya luar biasa bagi kita. Mari Tuhan, jamalah kami dengan kasih-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji-Mu. Oh, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
mengalir memenuhi hidupku. Layakkan kami Tuhan, layakkan, penuhi kami, Yesus, kami rindu kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Jamahlah kami Bapa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Haleluya, mengalirlah Tuhan, mengalirlah Tuhan, kasih-Mu di dalam kami. Kami rindukan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami dengan kasih-Mu, agar kami diperbaharui dari sehari ke sehari dan diubahkan untuk semakin berkenan kepadamu Bapa. Kami rindu menikmati kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ini hati kami Bapa. Kami perlu firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, ada hal yang menarik untuk kita perhatikan. Saat Yesus hendak dibawa ke Golgota atau Bukit Tengkorak, di mana Ia akan disalibkan. Di sana, di dalam perjalanan itu, terdapat banyak orang yang menyertainya. Dan saudara tahu, Alkitab mencatat bahwa di antara banyak orang itu, banyak pula perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Ketika perempuan-perempuan itu sedang menangis dan meratapi Dia, Yesus sempat melihat mereka dan Yesus berkata demikian. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat
yang ke... Si aku. Tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong Tuhan. Tuhan akan bantu kamu. Ayat yang ke-28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan menderita, di dalam keadaan yang susah, Yesus masih bisa berkata-kata kepada orang-orang yang menyertainya untuk menyadari keadaannya. Saudara, kita perlu tahu bahwa mengapa Yesus berkata demikian. Yesus bukan tidak berterima kasih atas simpati yang mereka tunjukkan. Yesus tidak berterima kasih atas perhatian yang mereka tunjukkan, tidak. Tetapi saudaraku, saat itu Yesus hendak menyampaikan begitu parahnya malapetaka yang akan mereka alami. Saking begitu parahnya keadaan itu hingga dikatakan seorang ibu yang mandul, di mana oleh bangsa Israel dianggap sebagai kena kutuk, akan mensyukuri keadaannya. Lukas 23 ayat 29. Padahal biasanya wanita yang mandul merasa iri pada wanita yang memiliki anak. Saudara tentu ingat bagaimana Rahel sangat cemburu kepada Lea. Karena Rahel saat itu belum punya anak. Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaan, sengsara, malapetaka yang akan mereka alami itu, pada saat itu mereka yang memiliki anak akan sulit meloloskan diri. Sebab anak-anak itu menjadi beban bagi mereka. Atau mereka yang tidak punya anak tidak perlu melihat penderitaan anaknya dalam masa sulit itu. Mengenai malapetaka yang akan terjadi itu, Yesus mengatakan suatu perbandingan atau perumpamaan. Demikian katanya. Ayat 31, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Saudaraku, perumpamaan ini menunjuk kepada Dia, Yesus yang tidak berlaku salah. Dia yang tidak berlaku salah saja diperlakukan begitu buruk. Apalagi bencana yang akan mereka alami nanti ketika keruntuhan Yerusalem terjadi. Jadi di sini kata-kata Yesus itu sesungguhnya untuk mempersiapkan hati mereka agar mereka meratapi hidup mereka untuk menghadapi apa yang akan segera datang. Karena Yesus saat itu tahu apa yang akan menimpa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peristiwa ini, Lukas 23 ayat 28 sampai 31 ini sebenarnya memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi saudara dan saya. Ada dua hal penting saya mencatat di sini. Ada dua hal
pelajaran yang sangat berharga untuk kita dari peristiwa Yesus yang akan dibawa di dalam penyalipan di Golgota. Yang pertama, marilah kita belajar melihat hidup ini dari perspektif kehendak Allah. Saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan apapun, karena mengikut Tuhan, ingatlah bahwa Dia berdaulat memegang kendali. Di sini kita perlu betul-betul memperhatikan apa fokus yang sedang kita kerjakan. Apakah kita sedang fokus dengan rencana Tuhan atau kita fokus dengan diri kita? Saya yakin jikalau saudara itu fokus dengan kehendak Tuhan, maka saudara dan saya akan membiarkan Dia membimbing saudara dan saya, membimbing kita terus melakukan kehendak-Nya. Ada sebuah buku yang menarik, yang sangat menolong kita, yaitu berjudul 7 Habits of Highly Effective People, atau yang diartikan 7 kebiasaan orang yang sangat efektif, ditulis oleh Stephen Covey, di mana di salah satu bagiannya ada satu prinsip, yaitu begin with the end in mind. Saya ulangi, salah satu prinsipnya adalah begin with the end in mind. Apa maksudnya, saudaraku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip ini mengarahkan kita, membantu kita untuk fokus kepada apa yang ingin kita capai, kita raih. Jikalau seseorang, ya seringkali kita melihat dia maunya itu fokus kepada kehendak Allah, tetapi pada kenyataannya yang dia kerjakan adalah menyenangkan dirinya sendiri. Hal ini kita lihat dari peristiwa-peristiwa ketika diuji dengan kesulitan-kesulitan, tantangan dengan tantangan. Maka saya mengajak saudara dan saya, mari kita belajar dari prinsip ini, agar kita dapat fokus dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, pelajaran penting apa yang dapat kita ambil? Perenungan kita, ya, yang kedua, perenungan kita pada masa sengsara Yesus tidak hanya cukup betapa hebat kasih Tuhan, dahsyatnya penderitaan Yesus yang kita lihat di sana, sehingga kita meratapi begitu menderitanya Yesus saat itu. Padahal ketika dia menderita, dia susah, dia sengsara, dia sedang memikul dosa-dosa kita. Penderitaan Yesus seharusnya membangkitkan keinsapan akan dosa-dosa. Ini yang harusnya kita perhatikan bersama. Ketika kita mengingat dan mengenang kembali penderitaan Yesus di atas kayu salib, adakah saudara kembali menyadari, ingat, saudaraku masih ada di dalam belenggu dosa, atau saudaraku sudah mulai meninggalkan dosa, atau saudaraku senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa ini menjadi poin penting? Saudara harus tahu, betapa lebih mengerikan lagi jika kita tidak hidup serasi dengan salib Yesus. Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah membebaskan kita. Jangan kita mengulanginya lagi. Kematian Kristus adalah sebuah kejadian yang istimewa, sangat istimewa. Karena hal itu adalah kelepasan, penebusan
kehidupan kekal kita. Ini yang kedua. Jadi sengsara Yesus mestinya membuat kita insaf akan dosa-dosa kita. Sekalipun kita dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Bukan alasan untuk kita terus menjauh dari Tuhan. Ingat, justru kita merenungkan kematian Yesus Kristus di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, semestinya menolong kita untuk sadar bahwa betapa kita harus mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Dia. Untuk mempertanggungjawabkan kasih karunia yang sudah kita terima. Jadi saudaraku, persiapkan diri saudara. Pakai waktu-waktu ini untuk lebih dekat kepada Dia, mencari Dia. Jikalau engkau tidak mampu, jika engkau tidak sanggup, datang kepada Dia, hampiri hadirat-Nya. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam hidupku. Kasih Tuhan mengubah hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi menangislah jika engkau masih terbelenggu dengan dosa. Menangislah, merataplah saat ini oleh karena penderitaan Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kalau saudara dan saya masih suka tergoda melakukan dosa, jika kita meremehkan kasih Tuhan, jika kita menolak kasih karunia Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu, mereka yang telah menganiaya dan menyalibkan Dia, maka tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin luput dari murka Allah. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari, kematian Yesus itu istimewa. Dia sudah pulihkan saudara, jangan mengulanginya lagi. Betapa kita saat ini harus fokus dengan kehendak Allah. Fokus dengan kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur perenungan Minggu Sengsara Yesus mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar. Mengingatkan kami betapa kami telah menerima anugerah yang besar. Bebas dari dosa, lepas dari belenggu dosa. Roh Kudus, bimbing kami senantiasa. Tuntun kami. Ampuni kami. Kalau kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami. Tuntun kami, bimbing kami. Agar kami tetap fokus dengan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Bila ku angkat tangan, ku menyerah pada Tuhan. Bila ku
sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kami bersyukur. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya, 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 Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, kami perlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Angkat beban kami Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan.
terkadang kami lupa bahwasanya kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kami hanya melihat keadaan diri kami. Kami hanya melihat persoalan-persoalan, beban-beban hidup kami. Tapi kami bersyukur saat ini Tuhan kami diingatkan. Kematian Yesus Kristus memberikan jalan baru bagi kami. Kematian Kristus adalah kepedulian Allah bagi kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah.